Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنفع الأموات بدعاء الأحياء. Amma ba'd. Bapak Kepala Desa sekatiga Seberang yang saya hormati, para perangkat yang sempat hadir, Ketua BBD dan anggota, Ketua Lembaga Adab dan anggota, juga alhamdulillah hadir Bapak Kepala Desa sekatiga dan kepala desa yang lain yang tidak terpantau oleh mata saya. Juga hadir di tengah-tengah kita dari anggota DPRD Ogan Ilir, Kanda kami Ahmad Syafi'i, Samai Syafi'i. Cuma bagian malam mereka aku yang megang mic beda. Nah, itu baik beda. Alim ulama yang sempat hadir pada malam hari ini, guru kita Kiai Haji Abdul Karim Umar. Kita doakan agar kiranya beliau ini sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Juga ada Ustadz Muhammad Ridho Hamid, kalau jeku semopor duduk ya. Semopor ya. Ada guru kita Gusti Muhammad Ali, ada Ustadz Yahman, ada Ustadz Bukhari, dan banyak lagi ustadz-ustadzah yang lahir pada malam hari ini, yang hadir pada malam hari ini. Ahli rumah sekeluarga besar, ya Kanda Ustadz Nur Hasan, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Ilir. Juga ada Pak Camat Pemulutan tadi ya, Pak Camat Pemulutan, Pak Camat Muara Kuang, Rambang Kuang, ya betul Kuangnya begitulah. Termasuk ahli musibah juga, Camat juga, Camat Indralaya Utara, karena kami Saiful. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hanya tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli musibah pada malam hari ini bisa menggelar doa maghfirah. Kita semua dapat hadir dalam acara doa maghfirah ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan hamba yang senantiasa bertasyakkur dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dalam keadaan lapang, pun dalam kondisi mendapatkan kesempitan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap bersyukur. Karena syukur adalah salah satu jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ibadah nak lemak nak tubuh gawe.
Benar tak? Benar tak? Pak Gusti. Lemak tak lemak karena ibadah nak harus tubuh gawe. Salah satu di antaranya syukur. Syukur linapsi. Syukur kalau dia tubuh, siapa yang bersyukur kebajikannya, pahalanya balik ke dia telah. Aku yang bersyukur balik ke Ustaz Nur Hasan. Dak gitu. Ustaz Ridho bersyukur balik ngaku pahlawan. Kelemah aku. Dia selalu zikir, dia sholat, dia bertasbih, dia berselawat. Pahlawan aku gelengannya. Itu kalau bahasa tubuh kira-kira linapsi balik ke siapa yang bersyukur. Mudah-mudahan tubuh pada malam hari yang hadir termasuk ahli musibah sekeluarga besar, termasuk golongan hamba abdan syakuro, hamba yang galak bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Tidak termasuk dalam golongan wa qalilum min ibadiyas syakur, yaitu golongan yang sangat sedikit sekali kata Allah bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pada malam mereka salah satu tubuh bersyukur atas nikmat Allah menghadiri ajakan undangan ahli musibah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa daripada keluarga, doa kita semua diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disampaikan kepada almarhum yang kita kenang sudah 3 tahun lamanya meninggalkan kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, para sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau nak nengo apa yang dijelaskan oleh Pak MC tadi, juga dari ahli rumah, 2 acara malam ini. Pertama haul 3, yang ketiga dari meninggalnya orang tua beliau almarhum Haji Rusniali bin Nur Hasan. Yang kedua syukur nikmat atas telah lulusnya Yundah beliau menjadi anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Dwi ko ega Pak, kalau nak gesa ke gale, meskipun begilir nggak usah Ridho, nggak usah Bohori, atau Ahmad ketua MUI masih tak sedih sebagai. Tambah Kiai Karim boleh guru tubuh, masih tak sedih lah. Buela, ayo liyo kami gak begesa, masih belum sedih tu. Pacak telinga kamu angan nengoy. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari yang 2 kak pertama dulu ku sebut ke tentang syukur nikmat tadi dulu. Tidak banyak bisa ya. Pertama lama-lama. Yang kedua soal luwo itu mentalame basi gitu. Kalau tidak akor makan suwe basi. Apalagi makan petangkap memang lumnya macam ada. Jadi barangkali deh jangan lewat ke sedekah itu nengo ceramah ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kepada yang mendapatkan amanah lulus daripada namanya Bawaslu, dakati idza du'iatul amanah fantaziris sa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu adalah amanah. Amanah di mana salah satu di antara amanah itu diberikan kepada Yunda. Nah, kehancuran buat tubuh apabila amanah itu tidak digunakan dengan yang sebenar-benarnya. Bukan artinya secara fisik, secara jasad kalau tidak menuh, tidak megang amanah, tak berkeping-keping ngawai, lengan pacul, telinga lepas, bukan. Tapi bisa jadi tidak berkah dalam rumah tangga. Bisa jadi tidak bagus dalam pergaulan, bisa jadi susah dalam hidup, dan lain sebagainya. Inilah kehancuran yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami semua hadir pada malam hari ini
senantiasa mendoakan agar Yunda mendapatkan amanah dari Allah ini, amanah dari pemerintah ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan sesuatu apapun, dan menjadi suatu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Siko yang kedua tentang haul. Kalau bahasa tubuh haul ikan ini ulang tahun, ada lang ngujung-ngujung arai kak sebut haul. Lang ngujung arai kak apa sebut haul. Aman dulu taruhlah jatuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan kadang-kadang yang ngundang pun baik gesai cuman malam ika iajak nak yang nemoni arai, nak yasinan dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau nambah umur itu ulang tahun. Alah, ialah galak maknanya maaf itu yang terbiasa tubuh atau milu-milu guru kiai niup dia nyentuh. Aku dulu kali tinggal di Sekayu, mati lampu, notok toko, tok, bukannya ada dia enggak. Mengaling ada suwenya dia, malah mereka nanya ke dia, kasih lilin ke tubuh, aku kan nanya ke dia, itu duren, uang Sekayu dia itu duren betul ya moy, salah tanya, ada di toko dak jual duren, nanya ke duren malah marahi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tubuh malam baka haul yang ketiga tanpa terasa ada lah berjalan 3 tahun ikatlah namanya putaran waktu gak bang. Pernah tubuh baca cepatnya berjalannya waktu itu adalah salah satu di antara tanda-tandanya kiamat. Empai dah mbak asik nengoh khutbah dalam masjid kan. Maklah selana jemaat lah ada dari jemaat ke jemaat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah dalam tubuh memperingati haul ketiga artinya tubuh mengenang kematian. Tentang kematian memang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Ada disuruh tubuh untuk banyak-banyak mengingat mati. Karena akhir kehidupan pak bu pak bakal mati. Tak selamanya tubuh hidup mika. Ada. Tak selamanya semuanya yang ada dalam dunia tak kekal. Semua akan mati. Nah, termasuk almarhum yang telah mendahului tubuh tanpa terasa sudah berlalu 3 tahun. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran yang selalu tubuh baca-baca itu, di dalam itu ada 161 kali al-maut disebut. Ada, tak tanggung-tanggung. 161 kali al-maut disebut dalam 53 surah dari 114 surah. Salah satu di antaranya dari 53 surah itu Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul jadillah walaupun ujung bayi ghafur. Satu bayi sebut ke 160 lagi Usik kalau sebut ke 160 udah sikok tu baik ya. Dah sedih tu malam ya. Ajaklah ketua mu yang beruru ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Dari ayat surah Al-Mulk ayat 2 Kak, menjelaskan bahwasanya kematian dan kehidupan ika adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Dak kati Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kematian dan kehidupan ika adalah ayyukum ahsanu amala, untuk nguji tubuh, untuk ngetes tubuh. Kalau selama ika tubuh sebut yang keluar dari bibo tubuh ya, tahu kamu bibo? Yang galak wong domba tubuh berbagi-bagi, mulai tinggal gincu ya. Alah, itu bibo namanya. Ya. Ayyukum ahsanu amala adalah untuk siapa yang terbaik amalnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surah Al-Mulk ayat 2 Kak, coba tuh ambil bahwasanya yang namanya kematian dan yang namanya kehidupan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang maha mengatur, karena Allah yang maha mengatur. Kalau bahasa tubuh pacak gale. Alah. Cuma kadang-kadang tubuh galak macam-macam. Jelas innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dapat tubuh ambil dari ayat 3. Ada di situ namanya al-maut. Kematian dibuat dulu, ngapet dak hidup dulu. Benar tak? Benar tak? Gajang benar kalau aman benar gajang berhenti ke saya. Aman kamu tak ngatain ke benar bakal lama ke saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-maut dibuat dulu disika. Kenapa? Karena tubuh semulanya adalah tiada. Karena awalnya tubuh manusia ika dak kati. Dari dak kati. Buka kembali dalam Al-Qur'an, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kalau tubuh baca di sini 2 kali mati, 2 kali hidup tubuh kan. Yang tubuh tahu kan apa hidup baik. Yang tubuh tahu kan apa hidup baik. Guru. Ngaku mati masih enggak. Bahkan mana dalami lagi gesah guru tubuh, bahkan sama saya hidup mereka pacak kau mati kawakmu. Itu bahasa itu dah. Matikalah dirimu sebelum engkau mati, pacak walaupun hidup mati kawakmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana ika sebelumnya tubuh hidup dalam ika, tubuh mati dulu di alam kandungan itu. Itulah namanya tiada. 40 arai, 40 arai, 40 arai, empai jadi janin, empai ditiup keruk. Alah 9 bulan 10 arai. Sebelumnya mati, lahir dalam ke dunia kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ditentukan kehidupan itu juga dibatasi pula Pak Bu. Dibatasi pula. Kendak tubuh baik ya Allah, minta umur panjang. Minta umur panjang. Minta umur kak, jangan lame-lame. Sarai-sarai baik. Ya Allah, maghrib kaki. Mintalah aku sampai maghrib terisuk. Maghrib terisuk minta Bu. Ya Allah, sampailah maghrib terisuk. Betul, tuh sampai. Ya. Jangan minta panjang baik, ngonyor kemana aja. Ya Allah, mintalah sampai maghrib terisuk. Cuma jangan lali. Kalau kagetnya Alpasarai, dak maghrib, terliwat kamu. Tak sampai ke terisuk dak dengoran lagi doa kamu, ketuamu ya.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi tubuh yang namanya kematian pasti akan bertemu. Alah, dak baca ngate kengan, dak baca ngate ke kaki, dak baca ngate ke trisu. Apabila datang tubuh diukur oleh ajal yang sudah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tubuh tadi meminta, ya Allah, minta panjang ke umur. Boleh namanya minta. Allah pun lagi merintah, ud'uni astajib. Minta kan salah satu yang kamu minta adalah minta doa agar panjang usia. Walaupun yang mana tubuh pinta itu tidak sampai kendak tubuh 100 tahun, 150 tahun, namanya tubuh minta. Dah baca tak maksa. Alah, mana yang nyuwah. Tapi batasan yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tubuh untuk umatnya, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum may yajuz zalik. Umur umatku kata Rasulullah termasuk tubuh kan. Umurnya antara 60 ke 70. Alah. Yang 60 besia sampai ke 70. Yang lah 70 alhamdulillah. Bukannya lewat dak rorowang lagi. Oh, kamu mentah 70 kan ini lewat aku 70 dak rorowang lagi. Hidup terus. Nama parah. Alah. Yang belum sampai 60 jangan jadi ragam, tangoh lagi. Tangoh itu bahasa Palembang. Kalau jika kami tange. Ayah kumpai umur 10, ayah kumpai umur selawe, ayah kumpai umur 30, lu berarti 60. Alah, 30 tahun lagi itu kan sebatas, tapi tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya mati Pak Bu, Pak, rahasia. Ada sirrun azim, rahasia Allah Subhanahu wa taala. ABCD dak tahu. Jangan kena nanya wang, tanya awak dewe, baik lagi dak katik jawab. Meme tu lah. Coba tu tanya, kapan aku mati? Enggak, entah kau jangan kena jawab, nanya lagi enggak. Kapan mati? Kalau bertentang lajunya. Marahnya beliau itu hadir dekat tubuh. Kapan aku mati demi keelahnya kau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terhormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang kematian ini ada kata lain bahwasanya tubuh harus bersiap diri menerima datangnya kematian, karena kematian ini sudah pasti akan bertemu dengan tubuh. Kapan baik, di mana baik, kondisi seperti apa. Yang penting watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tubuh bersiap diri, berbekal diri untuk menerima datangnya kematian. Kenapa tubuh nak bersiap diri menerima datangnya kematian? Karena kematian adalah rahasia yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mak mana? Laju. Ada ngaku tu lah. Nah, Bapak Ibu saudara, guru itu bunga tega mendak lapo. Ya dia mendai mika sampai lapo keluar. Sampai tahan mantap dalam. Kau tok mbang itu juga. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang kematian tadi yang pertama bahwasanya tubuh mati yang pertama di alam ruh tadi, di alam kandungan. Setelah itu sekarang hidup yang kedua. Nah, almarhum sudah jalani mati yang kedua. Masuk ke alam barzah tadi sebagaimana disebutkan. Nah, mudah-mudahan almarhum yang tubuh sama-sama berdoa pada malam ini
segala salah dan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan pada tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga penuh dengan kenikmatan di mana waktunya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 30 dapat tobu ambil yang ketiga, tolak ukur daripada ayat itu bahwasanya tubuh ika adalah amal soleh. Tolak ukur tubuh ika amal soleh. Satu kisah, insya Allah sedek kisah ika tubuh tutup. Nabawa kipas angin masih berkeringat ya. Ketika Siti Fatimah wafat, Siti Fatimah ika anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Siti Fatimah wafat, pelangkungannya dipikul oleh 4 wak. Kalau kami pelangkungan, kalau saya ketiga kak pelengkungan, beda dikit. Ada yang ngata keringgo-ringgo. Pertama laki beliau sendiri, suami beliau sendiri, Imam Ali karramallahu mikulnya. Yang kedua anaknya Hasan bin Ali. Yang ketiga Husain bin Ali. Yang keempatnya sahabat Rasulullah SAW, Abi Dzar Al-Ghifari. Ikatlah uang mikul pelingkungan Siti Fatimah. Lah sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan Abi Dzar Al-Ghifari ini begesah. Guru pajaman. Begesah ke kuburan itu. Alah. Suwe gesah ya. Ngenyuk tahu kuburan. Wahai liang lahat, wahai kuburan, kau tahu apa tidak jenazah yang kami bawa? Kau tahu apa tidak jenazah yang kami bawa? Jenazah yang kami bawa anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suaminya Ali bin Abi Thalib, ibunya Hasan dan Husain. Kenda Abi Dzar Al-Ghifari itu karena dia tahu Pak Bu, yang namanya alam barzah, alam kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Itu kendaknya tuh. Alah. Atau buka sekontanan ya. Muka jelas gawe kayak. Nah, kenda Abi Dzar Al-Ghifari itu bahwasanya wengkak ni anak Rasulullah. Sua istrinya Ali, anak Hasan, wang hebat. Jangan sakiti. Nah, itu. Jangan sakiti, jangan siksa, jangan gebuk. Kendaknya kuburan nyawa. Kuburannya nyawa. Kalau coba cinga tuh juga air pedenging berada. Mono. Alah. Suwe jawabnya, jawab kuburan pada saat itu kepada Abi Dzar Al-Ghifari, aku bukan tempat keturunan wang yang mulia. Aku bukan tempat keturunan wang yang hebat. Ya maaf barangkali para raja-raja, para pejabat-pejabat anu. Artinya kalau mereka masuk kubur liwat bae dengan disiksa. Bukan. Dak maju nya. Dak majunya Pak Camat. Pacak saja tunggu ini ya. Uangnya aku tuh sebenarnya habis cuma kisah agak masih. Jawaban yang kedua dari kubur Bapak Ibu saudara-saudari rahmat Allah Subhanahu wa taala, aku bukan keturunan wang yang kaya. Bukan keturunan wang yang sugih.
yang banyak harta. Artinya kalau lepak kasih kak uang yang suki, uang banyak harta, liwat baik. Dah. Justru dalam salah satu hadis yang menyatakan uang yang kaya kak lebih banyak soal harta kak yang dipertanyakan. Dapat dari mana? Kau kemana ke? Alah, mau banyak proses. Basi tu berdegati ke lah. Marah. Ngapain kau? Perisi aku dede ay dah banyak roruan. Suwe, dah suwe nak roro. Nah itu punya adik kah? Mulai dari mentelut meroro bang. Bapak Ibu saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kubur bersuara, aku adalah tempat uang yang beramal soleh. Jelas di sini. Ayyukum ahsanu amala. Kematian dan kehidupan adalah ujian bagi tubuh. Siapa yang terbaik amalnya? Kuburan pun menanya itu, dan kuburan siap menerima kehadiran tubuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, aku tempat orang yang beramal soleh, yaitu orang yang banyak berbuat baik. Malam ini termasuk tubuh berbuat baik. Baca tadi awe, baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, kembali baca Al-Quran, baca Yasin, bertahlil. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai kebaikan pahala buat tubuh, dan amalia-amalia yang tubuh gawekan jika ada kebaikan disampaikan kepada almarhum Haji Rusniali bin Nur Hasan. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Yang kedua, kata kuburan, di samping aku tempat orang yang banyak berbuat baik, orang yang bersih hatinya. Yang ketiga, orang yang ikhlas, itulah yang akan selamat kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya ketua mui jika banyak dapat kusampaikan, aku minta maaf ya yang telah kamu yuk contekan ngaku kak laku kisah ke malam ini. Mudah-mudahan kehadiran tubuh malam ini dapat menambah nilai tambah ibadah tubuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa tubuh, doa ahli musibah, doa yang lain-lainnya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada almarhum. Karena apa? Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dan kurang minta maaf kepada Allah. Mari kita sama-sama mohon ampun. Mari kita berbekal diri, karena perbekalan ini sangat penting. Kematian pasti kita akan temui. Kapan saja kita akan bertemu dengan kematian, maka bersiap diri untuk menerima datang kematian. Amin ya rabbal alamin. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.